Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam rangka kajian fikih Islami, yaitu membaca kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita sehat walafiat dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina fid din, khususan ila ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Annallaha al-karim yataghashshahum birrahma wal maghfirah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan tentang sunnah-sunnah dalam berwudu. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum. Sunnah yang keempat, wa mashu jami'ir ra'si, menyapu seluruh kepala. Jadi sunnah wudu yang keempat itu menyapu seluruh kepala. Jadi sapu seluruh kepala. Ini sunnahnya seperti ini. Wa fi ba'di nusakhil matni wasti'abur ra'si. Dan di dalam sebagian naskah matan itu redaksinya adalah isti'abur ra'si, meratakan kepala, bil mashi, dengan sapuan atau dengan usapan. Jadi semua diratakan. Ini sunnah wudu ya, diratakan semua bagian kepalanya. Amma mashu ba'dir ra'si, adapun menyapu sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala, fawajibun, maka hukumnya adalah wajib. Kama sabaqa, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya. Jadi sunnah yang keempat ini menyapu seluruh kepala, ya, seluruh kepala, menyapu atau mengusap seluruh kepala. Itu hukumnya sunnah. Tapi jika mengusap sebagian kepala itu wajib, begitu ya. Artinya kalau tidak disapu seluruhnya tidak mengapa, hanya disapu sebagiannya. Itu sudah hasil melaksanakan kesunahan, melaksanakan wajibnya wudu. Jadi menyapu sebagian kepala, sebagian saja boleh, itu fardu wudu, tetapi tidak mendapatkan pahala kesunahannya, karena kalau sunnahnya itu semuanya disapu. Walau lam yurid naza'a ma'ala ra'sihi,
Dan jika orang yang berwudu itu tidak menginginkan untuk melepas apa yang ada di atas kepalanya, min imamatin, ya, seperti sorban begitu, wanahwiha atau peci, ya, peci haji, peci putih, sorban. Ketika berwudu, orang yang berwudu itu tidak ingin melepas apa yang ada di atas kepalanya itu. Kammala bil masyi 'alaiha. Maka hendaknya orang yang berwudu itu menyempurnakan usapannya itu dengan mengusap bagian atas yang ada di atas kepalanya itu. Mengusap bagian atas sorbannya. Jadi mengusap sorbannya. Jadi jika seseorang berwudu sudah menggunakan sorban, ya sorbannya itu mungkin kalau dibuka merepotkan, maka untuk mendapatkan pahala sunnah tidak usah dibuka sorbannya, tidak mengapa, diusap saja sorbannya gitu. Itu juga diratakan sorbannya begitu, diusap, itu juga mendapatkan pahala sunnahnya berwudu. Ya, tapi dengan syarat yang wajibnya sudah dilaksanakan. Apa yang wajibnya itu? Yaitu menyapu sebagian kepala. Ya, dibuka sedikit umpamanya, disapu bagian kepalanya, diusap bagian kepalanya dengan air wudu. Nah, seperti ini. Ya, lalu dia menyempurnakan dengan mengusap sorbannya, itu dapat dapat kesunahan berwudu, pahala berwudu. Sunnah yang selanjutnya, yang kelima, wa mashu jami'il uzunaini. Ya, mengusap atau menyapu semua kedua telinga, zahirihima wa batinihima, baik telinga bagian yang luar maupun yang dalam, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ya. Jadi sunnah wudu yang kelima ini menyapu kedua telinga, baik yang bagian luarnya maupun yang bagian dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ai ghairi balalir ra'si, artinya bukan air basahan bekas wudu yang tadi dari kepala gitu ya. Artinya air wudu yang baru gitu ya. Wa sunnatu fi kaifiyati mashihima, dan sunnah dalam menyapu dua kelima itu, tata caranya ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi, bahwa orang yang berwudu itu memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam dua lubang telinganya. Seperti ini berarti. Ya, dimasukkan jari telunjuknya. Wa yudiro huma, dan kemudian diputar-putar. Putar-putar alal ma'atifi, di atas lepitan-lepitan telinganya itu. Wa yumirra ibahamaihi ala zuhurihima, kemudian jempolnya, dia memutarkan jempolnya di atas bagian luar daun telinganya. Jadi seperti ini ya. Dia jempolnya dia putarkan begitu ya, bagian luar telinganya. Summa yulsiqo kaffaihi, kemudian dia tempelkan dua telapak tangannya. Wahuma mablulatani bil uzunaini, dan kedua telapak tangannya itu dalam keadaan basah
menempel di telinga. Jadi setelah diputarkan seperti ini, ya, kemudian telapak tangannya ditempelkan begitu ya dalam keadaan basah. Istizharon untuk memperjelas ya bahwa ini benar-benar sudah terbasuh semuanya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu cara-cara membasuh atau tata cara menyapu telinga gitu ya. Sunnah yang selanjutnya wa takhlilul lihyati, menyela-nyela jenggot, al-kassati yang tebal, bimusallasati dengan pentiga kalian, minar rajuli daripada orang laki-laki. Jadi orang laki-laki yang mempunyai jenggot yang tebal itu maka sunnah hukumnya di sela-sela jenggotnya itu dengan 3 kali penyelaan itu. Amma lihyatur rajuli al-khafifatu wa lihyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma. Adapun jenggot laki-laki yang tipis atau jenggot perempuan atau jenggot khunsa ya, atau jenggot banci, maka wajib hukumnya untuk menyela-nyelanya. Jadi kalau laki-laki ya itu wajib kalau nggak ada jenggotnya atau jenggotnya tipis diselak-selakan gitu ya, supaya kena air wudunya semua gitu ya. Wa kaifatuhu, cara menyela-nyelanya itu ayyudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati, bahwa memasukkan orang laki-laki yang berwudu itu jari-jarinya min asfalil lihyati, dari bawah jenggot. Jadi seperti ini gitu ya. Dari bawah jenggot, di sela-sela seperti ini. Nah, itu cara-cara menyela-nyelanya. Nah, hukum memelihara jenggot itu atau hukum membiarkan jenggot itu adalah sunnah gitu ya. Hukumnya sunnah. Itu sebagaimana terdapat perintah dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada hadis khalifu al-musyrikin, ya. Bedailah kamu sekalian dengan orang-orang musyrik. Apa pembedaannya itu? Di antaranya ahbus syawarib, ya. Ahbus syawarib artinya cukur kumis, ya. Cukur kumis, kemudian wa auful liha, dan biarkan jenggot itu panjang gitu ya. Biarkan jenggot. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat jenggotnya itu segenggaman begitu ya. Atau ada hadis juga yang menyebutkan ashrun minal fitrati, ya. 10 daripada fitrah itu, diantaranya qasus syarib, ya, mencukur kumis, wa'ifa'il lihya, ya, membiarkan jenggot, wasiwaki, bersiwak, dan beberapa lainnya itu termasuk daripada fitrah atau sunnah gitu ya. Nah, jadi hukum memelihara jenggot itu adalah sunnah gitu ya. Dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang mencukur jenggot gitu? Apa hukumnya mencukur jenggot itu? Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama atau terjadi perbedaan pendapat.
Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya menyukur jenggot gitu ya. Dan sebagian lagi yang mengatakan makruh hukumnya mencukur jenggot itu. Jumhur ulama menyatakan haram mencukur jenggot itu. Bagaimana itu dijelaskan ya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Zahaba jumhurul fuqaha'i, telah berpendapat mayoritas ulama ya. Siapa itu? Al-Hanafiyatu wal Malikiyatu wal Hanabilatu, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali. Wa huwa qaulun inda Syafi'iyah, ya, dan ada satu pendapat di kalangan Syafi'iyah juga, ya, ila annahu yahrumu khalqul lihyati. Ya, mereka berpendapat bahwasanya haram hukumnya mencukur jenggot. Li'annahu munaqidun lil amrin nabawi bi ikfaiha wa tawfiriha. Karena mencukur itu bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita membiarkan jenggot itu tumbuh begitu. Tetapi di kalangan ulama Syafi'iyah ada juga yang berpendapat bahwa mencukur jenggot itu hukumnya makruh, ya. Wal asahhu inda Syafi'iyah anna khalqal lihyati makruhun. Dan pendapat yang paling sahih di kalangan ulama Syafi'iyah bahwa mencukur jenggot itu hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu maka kita harus mendudukkan hukum mencukur jenggot ini sesuai dengan hukumnya begitu ya. Jika memang hukumnya adalah sunnah, maka itu kita tempatkan sebagai sunnah, bukan wajib begitu ya, bukan satu keharusan begitu ya. Sehingga kalau ada orang yang memelihara jenggot, kebetulan jenggotnya memang tebal banyak, maka orang tersebut mendapatkan pahala kesunahan gitu ya. Tapi jika tidak memelihara jenggot, itu pun bukan merupakan wajib gitu ya. Bukan merupakan wajib. Ya, bukan merupakan wajib dan itu merupakan sunnah, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah dan tidak berdosa juga gitu ya. Karena bukan merupakan sesuatu yang wajib begitu ya. Nah itulah tentang hukum memelihara dan mencukur jenggot. Sunnah wudu yang selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini. Menyela-nyela sunnah hukumnya menyela-nyela jari dua tangan ya, dua telapak tangan, dua tangan, warrijlaini dan dua kaki. In wasalal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Jika sampai air itu ya, jika sampai air itu kepada jari-jari kaki atau jari-jari tangan min ghairi tahlilin, dengan tidak menyela-nyela. Jadi walaupun tidak disela begitu, itu air akan sampai masuk ke jari-jari tangan atau ke jari-jari kaki begitu ya. Maka kalau kondisinya seperti itu, sunnah hukumnya itu harus disela-sela begitu ya. Kita membasuh kaki, kita yakin itu bahwa air-air itu akan masuk ke jari-jari kita juga gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka hukumnya sunnah
supaya di sela-sela begitu ya. Fa illam yasul illa bihi kal asabi'il multafati wajaba takhliluha. Tapi kalau air nggak nyampe itu ke jari-jari, ya, seperti jari-jari yang berlipat begitu ya, maka wajib hukumnya untuk menyela-nyela gitu ya. Ya kita berwudu ketika masuk kaki kita ini pasti yakin nih nggak masuk ke jari-jari nih. Kelipatan-lipatan jari karena jarinya ada yang nempel, ada yang dempet dan sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu wajib harus di sela-sela gitu ya. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma qatfuha fatkuha litakhlili. Dan jika tidak sampai air itu dengan di sela-sela karena jari-jarinya itu sudah menyatu ya liiltihamiha ya karena sudah menjadi daging gitu ya, sudah menyatu, maka haram ya, haruma fatkuha, maka haram untuk ya darinya sudah dempet begitu ya, karena sesuatu dan lain-lain sudah menyatu gitu ya. Karena tadi ada kesunahan supaya di sela-sela, dipaksa-paksa gitu, dibuka atau dipecahkan atau di bagaimana begitu ya, supaya terbuka gitu ya. Padahal itu sudah menyatu daging dan sebagainya. Nah itu nggak boleh, haram hukumnya ya, karena akan mencelakakan gitu ya. Wa kaifiyatu takhilil yadaini bitashbiki. Adapun cara menyela-nyela tangan itu dengan tasbik, ya begitu juga dengan kedua kaki. Bi an yabda'a bihin soriyadihil yusra min aspalir rizli mubtadi'an bihin siril rizli yumna khatiman bihin siril yusra. Ya, jadi cara menyela-nyelanya itu dengan memulai jari kelingking tangannya yang kiri kepada kakinya gitu ya, di bagian bawah kaki, yang dimulai dari kelingking kaki bagian kanan. Jadi ini jari kelingking yang kiri gitu ya, kita sela-sela mulai dari jari kaki yang bagian tangan gitu, bagian kelingking. Terus seperti itu gitu ya, di sela-sela gitu ya. Nah, itu jika memungkinkan begitu ya. Jika memungkinkan ya, di sela-sela gitu ya. Jika tidak memungkinkan menggunakan cara seperti itu, ya tidak apa-apa gitu ya. Sunnahnya seperti itu. Tetapi jika tempat wudunya tidak memungkinkan, ya, yang memungkinkan jari-jari kakinya disela dengan cara seperti itu ya, memasukkan dari jari kelingkingnya ya kepada jari-jari kaki gitu ya. Itu kan jika memungkinkan tempatnya begitu ya. Mungkin bisa dalam kondisi duduk atau tempat wudunya ada pegangannya begitu ya. Itu bisa seperti itu. Tetapi jika tidak memungkinkan ya tidak mengapa begitu ya. Yang penting air itu sampai begitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian para pemirsa sekalian, pembahasan kita pada hari ini, nanti kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.